Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Dani Surahman, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 2541 104 081 438. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 2 Purwokerto Kulon pada kelas 5 dengan materi zakat. Demikian perkenalan dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kelas 5 kita ya, jadwalnya mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Mas Garda. Silakan dipimpin. Siap, gerak. Dan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Dengan berdoa nanti pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Oke, selanjutnya Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian ya. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Tidak. Hadir semua ya? Hadir semua, alhamdulillah. Kalian kabarnya gimana hari ini? Sehat ya? Ada yang agak pusing? Tidak ada ya? Oke, alhamdulillah. Nah, tadi pagi sarapannya pakai apa? Wow, nasi goreng. Apa? Telur. Ada yang nasi goreng, ada yang telur. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, agar jiwa nasionalisme kita lebih kuat, mari kita berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Pancasila adalah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bidari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Masih ingat tepuk semangat? Dang 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 di dinding. Oke, siap ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Se. Aha aha ma. Nat. Semangat. Oke, dan kita nyanyikan lagu rukun Islam ya. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Salat. Ketiga bayar zakat, keempat berpuasa, kelima pergi haji naik pesawat. Selanjutnya ya, sebelum kita belajar, Pak Guru ingin kita sama-sama menyepakati kontrak belajar dulu ya, bahwa nanti pada saat belajar kita harus bagaimana. Yang pertama, jika Pak Guru sedang menjelaskan, apa yang kamu lakukan? Menyimak. Menyimak. Apa lagi? Mendengarkan.
Oke, sepakat ya? Jadi kalau nanti pada saat Pak Guru menjelaskan kamu tidak mendengarkan, tidak menyimak, tidak memperhatikan, berarti kamu sudah menyalahi kesepakatan belajar kita ya. Oke, terus yang kedua, kalau Pak Guru bertanya kepada kalian, apa yang kalian lakukan? Menjawab ya. Berarti kalau Pak Guru nanti bertanya, kamu tidak menjawab, kamu sudah melanggar kesepakatan belajar. Oke ya. Yang ketiga ya, nanti kita akan ada sesi diskusi. Kita akan ada sesi kerja kelompok bareng-bareng. Kalau lagi kerja kelompok ya, kamu harus ngapain? Apa yang kamu lakukan? Bekerja sama, bagus ya. Apalagi? Bekerja kelompok. Oke, berarti nanti sepakat ya? Kalau pada saat bekerja kelompok kamu ada yang tidak serius, ada yang main-main, berarti kamu menyalahi kesepakatan belajar. Dan yang terakhir, jika ada temanmu yang sedang presentasi di depan, apa yang kamu lakukan? Mengapresiasi. Apalagi? Memberikan tanggapan. Bagus ya. Berarti nanti kalau ada temanmu yang presentasi, kamu jangan diam saja, tapi kamu harus memberi tanggapan, memberikan pertanyaan. Sepakat ya? Ya, tadi menumbuhkan jiwa nasionalis sudah. Ya, sekarang kita akan menumbuhkan jiwa spiritualitas kita, religiusitas. Kita akan membaca surat Al-Ma'un. Yuk, bareng-bareng dari mulai ta'awud ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baiklah, setelah kita membaca surat Al-Ma'un, ya kalian masih ingat tidak pelajaran kita sebelum pertemuan ini tentang apa? Sebelum ini, sebelum zakat sekarang apa? Saling menghargai ya, toleransi, saling menghargai terhadap sesama. Kemarin dijelaskan bahwa kita semua berbeda ya, supaya kita saling mengenal. Nah, pada pembelajaran kali ini ya masih ada hubungannya dengan yang pembelajaran yang lalu, saling menghargai. Kita disuruh untuk menghargai orang lain. Nah, sekarang materinya tentang apa? Zakat ya. Zakat itu kita mencerminkan orang yang menghargai orang lain, menghargai sesama. Apakah kamu masih ingat bagaimana perasaanmu ketika bulan Ramadan tiba? Rasanya gimana? Senang ya? Senangnya kenapa? Bisa Buka bersama. Kalau malam? Terawih. Iya. Terus apa lagi? Takjil. Iya, banyak hal yang membahagiakan di bulan Ramadan. Terus kamu kira-kira ingat tidak kalau Ramadan berakhir terus ada hari raya apa? Sebelum hari raya Idul Fitri itu ada ibadah. Nah, kita ngapain biasanya? Sebelum sholat Id apa? Sebelum sholat Id zakat, betul sekali ya. Selanjutnya ya kita lihat ya di layar, kita belajar tentang zakat. Nah, untuk apa kita belajar tentang zakat? Tujuan pembelajaran yang pertama apa? Peserta didik dapat menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Nah, yang kamu sering saksikan ketika di akhir bulan Ramadan namanya zakat fitrah. Jadi kamu nanti diharapkan bisa menjelaskan makna zakat fitrah itu apa. Yang selanjutnya, coba siapa yang tahu apa arti dari anak yatim? Ya, apa yatim? seorang anak yang ditinggal meninggal dunia oleh ayah. Betul sekali, seorang anak yang ditinggal meninggal dunia oleh ayahnya. Kalau fakir miskin, ada yang tahu fakir miskin? Oh, ya, Karneta? Betul sekali, orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehari. Kenapa umat Islam? Mengapa umat Islam wajib zakat?
Kenapa? Iya, Aisyah. Karena itu perintah langsung dari Allah SWT. Betul sekali. Itu adalah perintah langsung dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi salah satu rukun Islam. Yang namanya rukun Islam itu berarti perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali Aisyah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab. Bagaimana zakat itu bisa membantu orang lain? Siapa? Bisa? Gimana zakat kok bisa membantu orang lain? Gimana caranya? Siapa? Yang bisa jawab? Didan? Ya, Didan. Ya. Iya, betul sekali. Nah, nanti kita itu, kalian kan sudah duduk berkelompok begini ya. Nanti kalian ini akan bekerja sama, bekerja bersama-sama untuk membuat proyek. Nah, proyek ya? Iya, membuat proyek. Apa proyeknya? Kita akan membuat mind mapping. Apa mind mapping? Iya, peta konsep tentang zakat. Ada apa? Berikutnya kita akan menyimak video ya, silakan disimak video yang Pak Guru tampilkan, tentu saja tentang apa? Zakat. Sahabat soleh, pernahkah kalian berbagi? Allah sangat menyukai orang yang selalu berbagi. Delapan, Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan. Demikian materi tentang zakat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Bagaimana? Sudah ada gambaran tentang zakat? Ada ya? Baik, untuk lebih memperdalam lagi pemahaman kita tentang zakat, Pak Guru akan menjelaskan melalui slide ya. Nah, tadi ini sama sebenarnya dengan yang di video tadi. Nah, cuma barangkali kamu ada yang mungkin menonton kurang nyaman, Pak Guru jelaskan dengan slide. Jadi pengertian zakat itu apa? Artinya apa? Tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Kalau zakat fitrah itu pensucian diri kita ini disucikan dengan zakat fitrah. Nah, kalau yang kedua, zakat mal itu dikeluarkan dari harta benda, emas, perak, perniagaan dan hasil pertanian. Tujuannya untuk mensucikan harta, membersihkan harta. Orang non-Islam tidak wajib zakat. Orang yang belum balik, ini zakat mal loh ya, zakat mal, belum balik itu, balik sudah kita pelajari di kelas 4 materinya ya. Nah, itu juga belum wajib, banyak hutangnya, berhak menerima zakat. Terus apa? Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Itu semua 8 golongan yang berhak menerima zakat. Selanjutnya kita akan berkarya membuat poster atau mind mapping tentang zakat. Ada apa saja dalam poster itu? Di dalam poster itu nanti ada pengertian zakat, ada ketentuan zakat, ada contoh zakat fitrah, zakat mal, ada lagi siapa saja penerima zakat atau mustahik zakat itu. Kamu nanti pada saat mengerjakan proyek, mengerjakan pembuatan poster ini, kamu itu akan berhasil, nilainya bagus kalau ya kamu membuatnya itu sesuai dengan materi yang tadi Pak Guru sampaikan atau yang tadi kamu lihat di video ya. Itu yang pertama. Yang kedua, desainnya bagus. Tahu desain? Ya, bentuk-bentuknya bagus dan mudah dipahami, enggak jerimet-jerimet gitu ya. Tulisannya yang mudah dibaca, yang bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah, kamu akan bagus hasil karyanya kalau kamu kerja kelompoknya bagus, kompak ya, kerjasama dengan baik. Itu kunci keberhasilannya. Oke, ya, kalian sudah terbagi dalam kelompok ini ya, sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya. Memang kita pada hari ini materi zakat akan membuat kelompok. Proyek ini ya nanti kalian kerjakan 20 menit cukup? Cukup ya?
Pokoknya kalian kerja cepat, kerja cerdas. 20 menit mengerjakan proyek ini. Selanjutnya, nanti pada saat mengerjakan silakan bagi tugas. Bagi tugas. Ada yang sebagai penulis, ya, menulis konten, ada yang sebagai desainer, ada yang sebagai pencari materi, ada juga nanti sebagai presentator. Contohnya seperti ini ya. Jadi kamu buat ini zakat, posisinya tidak harus di sini, bisa di tengah. Bebas ya bentuknya, boleh kotak, boleh bulat, boleh lonjong, boleh oval. Pokoknya yang bagus. Ini apa sini? Jadi itu dibantu. Ini pengertian zakat. Ini contoh zakat, Ini menerima zakat. Ini buat apa? yang ini. Oh, zakat. Ini nanti kalau nggak di atas di bawah. Oke, ya. Yang penting berarti ada 5 ya kotaknya ya. Bagus. Nggak bisa Lanjutkan. Ini kenapa? bikin apa gini? Gak apa-apa, nggak harus sama. Beda kan juga malah jadi bagus ya. Nih, gimana kelompoknya Mas Garda? Oh, ini pengertian zakat. Ini pembagian zakat. Ini ketentuan zakat. Itu penerima zakat. Yang sana contoh zakat fitrah dan zakat mal. Oke. Sudah berapa ini? 40% ya? 40%. Nah, ya. Nih, gimana? Ya? Warna yang bagus. Bebas, pokoknya kelihatan bagus saja. Ini sudah mulai menulis kontennya. Zakat dibagi menjadi berapa aja? Bagi berapa? 2. Zakat apa ini? Zakat fitrah. Oke, good. Apakah sudah selesai pekerjaannya? Proyeknya sudah? Kita akan mulai presentasi, mulai dari kelompok berani. Silakan maju dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Milik seseorang muslim atau milik badan muslim. Ya, baik. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk teman kita. Nah, sekarang dari kelompok pintar. Kelompok pintar ditanggapi. Silakan. Ada yang ditanyakan atau ada yang ditanggapi? Yuk. Warnanya warnanya kurang rapi. Ya, warna posternya, warnanya kurang. Rapi. Perkenalkan, saya dari kelompok pintar. Menurut ketentuan syariat Islam, malam Idul Fitri diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu. Beri tepuk tangan untuk kelompok pintar. Silakan ditanggapi. Tulisannya terlalu kecil dan tulisan yang buat dimensinya ada yang kecil. Silakan berikan tanggapannya. Tulisannya terlalu kecil. Oke, terus. Yang terakhir dari kelompok berprestasi. Silakan maju semuanya ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke sana. Ya. Perkenalkan, nama saya Danis Revan Robin. Kami dari kelompok Berprestasi. Contoh zakat mal adalah hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil perkebunan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok berprestasi. Ya, sekarang silakan ditanggapi dari kelompok ya pintar. Silakan pintar ditanggapi. Bagus. Bagus. Oke. Rame. Warnanya juga cerah. Lumayan bagus. Terus tapi kayak tulisannya nggak kebaca. Terus mereng-mereng. Tapi hiasannya bagus sama kayak gambarannya bagus juga. Oke, ya. Bagus ya. Kurang Rapi. bisa diinikan, Kurang rapi.
kurang tulisannya rapi. kurang bisa dibaca. Terus? Kurang rapi, terus tulisan zakatnya nggak dikasih bikin dua dimensi. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok berprestasi. Oke, kalian sudah mempresentasikan hasil karya kalian berupa poster ya, hasil proyek kita bersama yaitu poster, dan juga kalian sudah mendengarkan tanggapan-tanggapan dari teman-teman kalian. Ya, Pak ucapkan terima kasih atas keaktifan kalian semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Baiklah, selanjutnya ya, jadi kalau begitu setelah kita belajar tentang zakat ini, kalau begitu apa manfaat zakat bagi umat Islam itu apa? Manfaatnya ya. Ya, manfaat zakat bagi umat Islam yang pertama tentu untuk mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zakat itu termasuk apa? Kewajibannya termasuk salah satu. Membersihkan jiwa. Iya, betul sekali. Membersihkan harta, membersihkan jiwa, menghilangkan sifat buruk. Itu manfaat apa? Zakat. Mengapa kita perlu menunaikan zakat sesuai ketentuan? Mengapa kita perlu menunaikan zakat sesuai ketentuan? Karena ini merupakan perintah Allah yang wajib kita tunaikan. Ya, karena merupakan apa? Perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang hukumnya wajib kita tunaikan. Berarti kalau kita tidak berzakat maka kita dapat apa? Sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih karena kalian sudah bekerja dengan baik dari tadi, bekerja kelompok, membuat poster ya, membuat mind mapping tentang apa? Zakat ya. Kalian sudah bekerja sama dengan sangat luar biasa dan itu hasil karya yang sangat bagus ya, meskipun ada kekurangan-kekurangan tapi tidak apa-apa. Jadi kesimpulannya ya, kesimpulan dari materi yang kita pelajari bahwa zakat itu apa? Ya, hukumnya wajib. Ada berapa macam? 2. Berapa macam zakat? 2, yaitu apa? Zakat apa? Fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dilaksanakan kapan? Zakat fitrah dilaksanakan bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. Kalau zakat mal ya kapan saja, dan itu zakat untuk apa? Membersihkan apa? Harta. Ada berapa golongan penerima zakat? 8 golongan ya, masih ingat? Coba, ada yang hafal? Apa saja? Fakir, miskin, amil, ghorim, apa lagi? Mu'alaf, apa lagi? Ibnu sabil, apa lagi? Sabilillah, ya hamba saya apa? Ghorim. Ya, selanjutnya ini memberikan pelajaran kepada kita. Kenapa sih kita itu harus berbagi? Ya, karena tadi sesungguhnya apa yang kita miliki itu ada hak milik siapa? Orang lain. Segala sesuatu yang masuk itu harus ada keluar, ya kan? Ruangan ini ada udara masuk, juga ada udara keluar. Coba kalau udaranya masuk semua, kita pegah, ya kan? Kalau udaranya keluar semua, nggak bisa. Harus ada udara masuk, udara keluar. Tubuh kita juga sama. Kita minum, kita makan, itu kan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Itu juga harus ada yang keluar, ya kan? Lewat apa? Air pipis ataupun lewat buang air kecil atau besar, ya kan? Coba bayangkan kalau kita tidak pipis, kita tidak buang air besar, sakit tidak? Sakit. Begitupun harta kita. Harta kita supaya sirkulasinya lancar, ya, di samping masuk kita juga harus mengeluarkan. Itulah kenapa pentingnya kita harus berbagi. Bagaimana perasaan kalian? Ya, belajar hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya? Apa bagian paling menyenangkan dalam pembelajaran hari ini? Kerja kelompok, membuat poster, mewarnai ya. Oke, apa lagi? Memberikan tanggapan kepada hasil karya teman, menyenangkan ya? Menyenangkan. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita akan kembali berdoa ya. Silakan kembali dipimpin oleh ketua kelas Mas Garda. Silakan dipimpin untuk membaca doa penutup pembelajaran. Yuk Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.